tidak sempat banyak merubah materinya ya. Jadi saya mungkin nanti ada beberapa yang agak-agak terikut untuk genitalianya. Sudah kelihatan share screen-nya? Tapi ya dok, sudah kelihatan. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini saya mengambil judul fisiologi ginjal dan mekanisme mikturisi ya. Jadi ini ada sasaran pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Jadi mahasiswa itu harus mampu menyebutkan dan menjelaskan bagaimana peranan ginjal dan mekanisme terjadinya miksi ya atau proses berkemih. Adapun tujuan khususnya diharapkan nanti mahasiswa bisa menyebutkan yang mana termasuk sistem organ urinaria, yang mana masuk sistem genitalia yang ikut berperan dalam proses miksi ya atau mikturisi atau berperan dalam proses berkemih ya. Yang kedua dapat menjelaskan bagian-bagian dari ginjal dan suplai darahnya dari mana saja dan bagaimana aliran darahnya. Yang ketiga dapat menyebutkan dan menjelaskan bagaimana peranan ginjal nanti yang akan kita bahas bersama-sama hingga terjadinya pengeluaran atau ekskresi urin ya. Yang keempat bagaimana cara menghitung GFR dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ini yang kita harapkan nanti kalau di klinisi kita tahu oh ini fungsi ginjalnya masih bagus, ini ginjalnya sudah jelek. Ini ginjalnya sudah tidak bisa dipertahankan, harus dilakukan namanya hemodialisa atau transfusi ginjal ya. Seperti itu. Jadi ini penting sekali kalian harus tahu bagaimana caranya menghitung aliran glomerulus filtration rate atau rata-rata laju filtrasi glomerulus ya pada pasien-pasien secara sederhana ya tanpa melakukan pemeriksaan yang lebih canggih atau yang sifatnya invasif ya. Yang kelima bisa menjelaskan bagaimana respon ginjal kalau ada perubahan, contohnya tekanan darah tiba-tiba meningkat, tekanan darah tiba-tiba menurun, atau kira-kira kita dalam keadaan dehidrasi atau kita ada pasien-pasien yang mengalami luka bakar, bagaimana proses-proses hemostasis untuk mempertahankan agar tubuh kita ini tidak mengalami namanya kerusakan ya. Jadi ginjal ini merupakan organ yang pertama kali mengorbankan diri di dalam mempertahankan atau di dalam menjaga agar organ-organ yang lain itu tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Yang keenam, mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana proses miksi dan organ-organ yang berperan di dalamnya dan faktor-faktor yang berperan dalam proses miksi. Jadi seperti kita ketahui, jadi sebenarnya itu kalau kita bicara tentang sistem urogenitalia, terbagi atas sistem urinaria dan sistem reproduksi, ya. Tapi tidak semua sistem reproduksi berperan di dalam proses sistem urinaria. Jadi hanya beberapa, seperti contohnya penis, ya, tempat mengeluarkan urin nanti melalui orificium externa merupakan ujung dari ureter ya seperti itu. Nanti ada prostat yang ikut istilahnya berperan ya bagaimana nanti proses-proses yang terjadi apabila ada kelainan pada prostat. Jadi tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja. Jadi kenapa ini sistem genitourinaria dipersatukan? Karena dia berasal dari embriologis yang sama, yaitu berasal dari mesoderm. Jadi biasanya lapisan-lapisannya itu hampir sama semua ya, karena sumbernya juga sama ya. Jadi ada beberapa organ yang digunakan pada jalur yang sama meskipun proses atau sistemnya berbeda-beda. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem urinaria, jadi kita
berfokus pada beberapa hal yang spesifik, terutama pada strukturnya, ya, struktur dari sistem urinaria itu ada yang kita sebut sebagai ginjal, ya, ureter, kantong vesika urinaria dan uretra. Jadi ini uretra dan kantong vesika urinaria itu akan bersama-sama sebagai tempat aliran urin, ya. Sedangkan ureter dan kantong vesika urinaria juga sebagai tempat ininya. Jadi dari ginjal ini yang akan nanti memproduksi atau menghasilkan hasil-hasil yang akan nanti dibuang, ya, sebagai hasil metabolisme yang dilakukan di dalam ginjal. Sedangkan ginjal sendiri itu terdiri atas nefron, ya, terdiri atas ductus coledochus, kayak tubulus proximal, ya, tubulus distal atau tubulus collecting, ya. Ada juga calyx major dan minor dan renal pelvis, ya, seperti itu. Sedangkan fungsinya itu termasuk fungsi untuk membentuk urin, ya, untuk menyimpan urin dan untuk mengeliminasi bahan-bahan yang terdapat di dalam urin. Jadi sebelum akan dikeluarkan menjadi urin, jadi ada beberapa zat-zat atau beberapa makro atau mikromolekul yang nantinya akan tetap diserap oleh ginjal agar yang masih istilahnya berguna, ya, atau berfungsi untuk keperluan atau metabolisme di dalam tubuh, ya. Jadi ini nanti urin akan dibentuk melalui formasi dari proses-proses yang terjadi di glomerulus melalui proses filtrasi, di tubular akan melakukan proses reabsorpsi, dan di tubular distal itu akan melakukan namanya proses sekresi. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan, ya. Jadi ini dia membicarakan lebih lanjut lagi bahwa ginjal itu mengandung nefron, ya. Nefron itu terdiri dari tubulus renalis dan komponen-komponen vaskularisasi, ya. Jadi kalau di tubulus itu kita akan berbicara terkait lengkung Henle, ya, tubulus proximal dan tubulus distalis. Begitu pula di glomerulus dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem urinaria, yang paling penting kita harus ketahui adalah ginjal. Jadi prosesnya nanti itu dari ginjal nanti akan diproduksi hingga darah yang nantinya akan dihasilkan dalam hasil filtratnya itu dalam bentuk urinnya nanti akan dibawa mengalir melalui ureter dan disimpan di dalam vesika urinaria. Jadi kalau kandungan cairan di dalam vesika urinaria mencapai kadar hingga menyebabkan terjadinya kontraksi miksi, maka dia akan dialirkan melalui uretra. Dari uretra nanti akan keluar melalui orificium uretrum externum. Ya, jadi seperti kita ketahui secara anatomi makroskopis, ginjal ini terletak di belakang cavum abdominalis setinggi torakal 12 sampai lumbal 3. Biasanya itu ginjal kanan lebih rendah dibandingkan dengan ginjal yang kiri, ya. Ada yang tahu kenapa bisa seperti itu, ginjal kanan lebih tinggi daripada ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri? Tapi dok, karena ada hepar dok. Oke. Hepar di mana posisinya? Tapi dok, di sebelah kanan di atasnya ginjal dok. Tapi. Oke, seperti itu, ya. Jadi di bagian atas itu terdapat namanya suprarenal. Jadi ini nanti suprarenal akan menghasilkan namanya hormon-hormon, ya, yang akan berperan dalam proses pengaturan keseimbangan asam basa.
dan dia akan dibungkus oleh namanya kapsula renalis. Jadi fungsinya ada 4, yaitu ekskresi yang pertama ya, membuang racun, untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Sebenarnya fungsi utamanya itu ada 4 ya, fungsi filtrasi, sekresi, dan ekskresi. Jadi sedangkan fungsi-fungsi tambahannya itu adalah untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, tekanan arteri, dan untuk mensekresi hormon-hormon. Jadi aliran darah yang memvaskularisasi dari ginjal itu berasal dari aorta ya. Aorta akan bercabang menjadi arteri renalis, menjadi arteri arcuata, lalu menjadi aferen arteriol. Nah, aferen arteriol ini akan masuk ke dalam glomerulus dan akan nanti kembali ke jantung melalui arteriola efferent, peritubular capillary, dan kembali lagi ke jantung melalui inferior vena cava. Jadi ini alirannya ya, secara mikroskopik dia berasal dari renal arteri, lalu dia masuk ke interlobular ya, lalu menjadi arteri arcuata, dan selanjutnya ya. Nanti kalian ini usahakan dihafal deh, karena ini tidak akan berubah sampai kapanpun, karena ini nanti menentukan kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada ginjal itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui bahwa ginjal memiliki secara secara mikroskopik ya. Jadi secara mikroskopik ini kita bisa melihat bahwa ginjal itu terdiri dari korteks dan medula ya. Di dalam medula itu ada namanya calyx major dan calyx minor ya, seperti itu. Jadi di dalam secara struktur makroskopik itu di dalam ginjal itu terdapat namanya nefron ya. Jadi nefron ini sebenarnya berasal dari kapsula Bowman yang mengelilingi kapiler dari glomerulus. Jadi dia fungsinya untuk mengumpulkan filtrat. Lalu nefron ini terdiri juga atas tubulus proximalis, ansa Henle, dan distalis, dan ductus collectivus ya. Jadi satu nefron itu terdiri dari glomerulus sampai ductus collectivus. Jadi ada 2 jenis nefron yang terdapat pada luar dari glomerulus sekitar 70%, yang kita sebut sebagai nefron kortikal, dan 15% itu terletak di perbatasan antara korteks dan medula dan ansa Henle, yaitu sekitar yang kita sebut sebagai nefron juxta glomerulus ya. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan bahwa dia terdiri dari glomerulus ya, kapsula Bowman ya, tubulus proximalis, loop Henle, perbatasan dari proximal dan distal, tubulus distal, dan colligentus. Ini adalah satu nefron memiliki unit tersebut. Jadi yang kita ketahui bahwa nefron itu jumlahnya bisa sampai berapa? 1,5 juta ya. Saya lupa persisnya berapa jumlah nefron di dalam ginjal kita. Nah, setiap usia bertambah,
maka nefron juga akan mengalami proses degeneratif. Makanya semakin bertambah usia, banyak pasien yang nantinya akan mengalami namanya kelainan di ginjal. Baik itu yang sifatnya akut maupun sifatnya kronik. Tergantung lagi dari proses-proses degeneratif atau proses penyakit yang terjadi di dalam tubuh yang bisa meningkatkan angka kejadian dari kerusakan dari nefron. Jadi ini tadi kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi ini bagian-bagian nefron berdasarkan aliran darah yang memvaskularisasi dari ginjal yang kita sebagai komponen vaskular dan komponen tubular ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ini yang mana komponen vaskular, yang mana komponen tubular, yang mana kombinasi dari keduanya. Jadi dari pewarnaannya ini adalah komponen vaskular terdiri dari arteriola aferen ya. Aferen artinya masuk, eferen artinya keluar ya. Glomerulus ya, arteri eferen dan kapiler peritubulus. Sedangkan yang masuk dalam komponen tubular yaitu kapsula Bowman, pembungkus dari glomerulus itu sendiri, tubulus proximalis dan tubulus distalis serta lengkung dari lengkung Henle. Jadi ada juga komponen kombinasi antara keduanya yaitu aparatus juxta glomerulus ya, seperti ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa fungsi ginjal yang paling utama adalah membentuk urin ya. Jadi ini urin merupakan sisa-sisa dari metabolisme yang di dalamnya mengandung racun atau mengandung bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh atau dia sifatnya toksik di dalam tubuh. Jadi ginjal berusaha untuk mengeluarkan melalui urin ya. Bagaimana proses pembentukan urin? Jadi pembentukan urin itu melalui proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Jadi proses filtrasi ini akan dimulai di dalam glomerulus ya. Jadi di mana filtrasi di sini nanti mengandung protein-protein yang diserap dari kapsula Bowman ya. Jadi ini dia sifatnya plasma non-diskriminatif bebas protein. Jadi di sini yang diserap itu adalah mikro-mikromolekul ya, yang berat molekulnya itu sangat-sangat kecil. Jadi 20% nanti ini akan difiltrasi di dalam glomerulus, sedangkan 80% plasma yang masuk di glomerulus itu tidak difiltrasi, tetapi dia keluar melalui arteriola aferen untuk kembali ke permukaan tubuh ya. Jadi dari berapa 4,5 sampai 5 liter darah yang dipompakan itu hanya 20% yang akan difiltrasi atau akan diproses di dalam ginjal untuk diekskresi dalam bentuk urin. Seperti itu. Jadi di sini ada dua mekanisme yang akan terjadi, yaitu proses filtrasi di glomerulus dan proses yang akan terjadi di tubulus, baik proses reabsorpsi, sekresi maupun ekskresi. Jadi ini tadi saya sudah jelaskannya bahwa filtrasi glomerulus itu tidak semua darah yang mengalir berdasarkan dari pompa jantung atau cardiac output itu akan diproses untuk membentuk urin. Jadi hanya sekitar 20-22% atau hanya sekitar 1.100 ml per menit ya. Jadi di sini dia akan menyaring nutrisi-nutrisi yang masih berfungsi atau masih dibutuhkan di dalam tubuh dan akan membuang zat toksik dan sisa metabolisme. Jadi rata-rata atau kemampuan glomerulus
di dalam melakukan filtrasi itu dinyatakan sebagai glomerulus filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Nah, ini bisa kita ukur berdasarkan jumlah atau volume filtrasi yang dihasilkan oleh kedua ginjal dalam 1 menit. Jadi ini kadar normalnya yaitu pada wanita sekitar 115 ml per menit dan pada pria 125 ml per menit. Di sini saya mau kasih tugas ya. Jadi semua tugasnya dikumpul. Saya tunggu. Jadi ini tugas nomor 1 ya. Jadi nomor 1 itu tugasnya mencari rumus untuk menghitung GFR atau L laju filtrasi glomerulus LFG ya. Semua harus mencari dan dikirim melalui WA atau melalui di sini belum pakai learning di untuk blog urogenital ya. Tapi dok ada nih dok, cuman belum ada isinya itu e-learning. Oh, belum ada isinya. Kira-kira ada saran dari kalian kira-kira supaya efektif dikirim bagaimana tugasnya? Kemungkinan ada 5 tugas dalam proses perkuliahan. Kuis-kuis biasa saja supaya kalian tahu kenapa bisa kita temukan hasil 115, 125, kenapa pada pria jauh lebih tinggi dibandingkan wanita. Kalian cari dulu rumusnya. Nah, sebenarnya saya sudah tahu, cuman alangkah baiknya kalau kalian sendiri yang mencari kira-kira dari hasil perkalian itu komponen-komponen apa saja yang harus diketahui terlebih dahulu dan rumusnya itu kenapa bisa pada wanita lebih rendah dibandingkan pada pria. Seperti itu. Jadi ada 2 mekanisme yang berperan dalam proses filtrasi yaitu myogenik dan tubuloglomerular feedback atau yang kita sebut sebagai TGF ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya bahwa untuk filtrasi di ginjal itu atau filtrasi terutama di glomerulus itu ada beberapa fraksi-fraksi filtrasi yaitu berupa cairan dan solut yang harus dilewati oleh proses filtrasi ini ya, yaitu endotel kapiler, membran basal dan sel epitel yang termodifikasi. Tunggu sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Jadi filtrasi itu bisa terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua ruang yang dibatasi oleh membran. Jadi seperti yang kita ketahui, hukum yang ada bahwa cairan akan keluar dari daerah yang bertekanan tinggi dan daerah yang bertekanan rendah. Jadi di sini di dalam proses filtrasi di sini ada tekanan yang akan bekerja, yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik. Kalian ini sudah pernah mempelajari di dalam aliran apa namanya? Aliran cair apa? Aliran air dia apakah yang dia akan menuju ke tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, ya? Jadi di sini ada nanti namanya istilahnya dia nanti akan mengikuti namanya hukum persamaan Starling, ya. Jadi tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik itu pada kapiler akan terjadi apabila tekanan kapiler di glomerulus itu lebih besar daripada di tempat lain, ya. Jadi di sini nanti yang berperan di dalam proses. Jadi kalau misalnya anggaplah ini di glomerulus, ya. Jadi di glomerulus itu tekanan hidrostatik harus lebih tinggi dibandingkan tekanan onkotik di dalam glomerulus, sehingga cairan di sini bisa masuk, ya. Dan di sini tekanan hidrostatik itu jauh lebih lebih kecil dibandingkan dengan tekanan onkotik di dalam glomerulus. Yang kedua adalah kapiler glomerulus. Jadi air dan elektrolit yang masuk ke dalam tubulus itu hanya bisa terjadi oleh tekanan hidrostatik. Jadi di sini dia mengikuti hukum persamaan Starling, ya. Jadi kita ketahui bahwa tekanan onkotik itu ditentukan oleh protein plasma, ya, seperti itu. Jadi ini ada perbedaan tekanan tekanan di dalam proses filtrasi. Jadi ceritanya kan tadi sudah dijelaskan bahwa tekanan hidrostatik itu harus lebih tinggi dibanding dengan tekanan osmotik, sehingga cairan bisa masuk ke dalam ginjal atau ke dalam glomerulus untuk dilakukan proses filtrasi. Jadi tekanan di dalam glomerulus itu sekitar 55 mm Hg, sehingga dia dapat mendorong cairan masuk ke dalam tubulus. Kalau tekanan onkotiknya itu biasanya tekanannya sekitar 30 mm Hg di dalam glomerulus. Sedangkan di dalam kapsula Bowman sendiri ada tekanan yang menahan agar cairan tidak keluar sekitar 15 mm Hg. Jadi kalau kita totalkan tekanan filtrasi di dalam glomerulus itu sekitar 55 dikurangkan dengan tekanan di dalam tekanan onkotik di dalam glomerulus dan ditambahkan dengan tekanan di dalam kapsula Bowman sehingga ditemukan net filtration pressure sebesar 10 mm Hg. Jadi ini menceritakan tadi bagaimana proses terjadinya perpindahan atau proses filtrasi di glomerulus. Jadi ada komponen-komponen yang terdapat di dalam aliran darah, ya, dan ada di dalam space dari kapsula. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sel-sel darah, protein plasma maupun anion-anion yang memiliki molekul-molekul yang tinggi atau protein yang terikat dengan mineral maupun hormon atau molekul-molekul yang lebih dari 8 nanometer. 8 nanometer itu dia tidak akan masuk di dalam kapsula Bowman atau di dalam glomerulus, tetapi
dia akan masuk kembali ke dalam aliran darah melalui arteriola eferen ya. Jadi ini kemungkinan yang 80%-nya. Sedangkan sisa-sisanya seperti air, elektrolit, glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, urea, asam urat dan kreatinin akan masuk ke dalam kapsul melalui struktur-struktur yang terdapat di dalam ini kita anggap sebagai pembuluh darah ya atau kapiler. Ini kita anggap sebagai kapsul dari kapsula Bowman. Jadi ada nanti perpindahan cairan dari kapiler-kapiler menuju ke kapsula Bowman melalui basal membran ya. Ini basal membran yaitu celah di antara struktur dari pembuluh darah maupun kapsul. Dan ada namanya endotel dari kapsul dari glomerulus, ya seperti itu. Jadi dia akan melewati masuk ke dalam glomerulus berdasarkan hukum Starling tadi, yaitu tekanan hidrostatik harus lebih tinggi ya dibandingkan dengan tekanan onkotik maupun tekanan di dalam kapsula Bowman, sehingga cairan akan terdorong masuk ke dalam glomerulus. Ini saya lewatkan ya. Nanti kalian cari sendiri karena itu adalah tugasnya kalian. Jadi untuk regulasi filtrasi glomerulus ini nantinya akan diatur oleh kontrol dari neural atau persarafan, yaitu nanti akan dijelaskan di dalam gambar A maupun gambar B. Yang kedua adalah kontrol hormonal itu sendiri. Yang ketiga melalui autoregulasi dari ginjal. Jadi untuk terjadinya regulasi filtrasi glomerulus itu diatur oleh kontrol vasokonstriksi dari arteri yang harus kontraksi maupun vasodilatasi dari muskulus bukan muskulus dari dinding atau komponen-komponen endotel dari arteriolar ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami vasokonstriksi, contohnya pada orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan ginjal di mana nefronnya itu sudah mengalami proses degeneratif, atau pada orang-orang yang tekanan darahnya tinggi ya, maka akan terjadi penurunan dari GFR. Jadi diusahakan arteriol dari aferen ini mengalami vasodilatasi sehingga GFR-nya itu akan tetap. GFR itu kan harus di atas 80% ya, bahwa itu kita sebut sebagai GFR yang normal, artinya kemampuan dari ginjal untuk melakukan proses filtrasi itu masih cukup tinggi, artinya dia bisa melakukan pemilahan bahan-bahan yang masih diperlukan oleh tubuh ya. Jadi filtratnya nanti ini akan diserap kembali di dalam tubulus ya, baik itu tubulus proksimal maupun distal dan atau lengkung Henle, tergantung dari berat molekul maupun dari jenis hasil filtrasi. Ya, jadi kalau tekanan dalam glomerulus menurun, maka tekanan filtrasi hasilnya akhirnya juga dia akan menurun. Jadi dia akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Untuk kontrol hormonal dan autoregulasi, kita bisa melihat dari proses yang terjadi pada saat terjadi misalnya peningkatan tekanan darah atau menurunnya tekanan darah. Jadi pada saat tekanan darah menurun, ginjal akan melepaskan namanya renin ya. Renin ini akan berfungsi di dalam mengubah angiotensinogen yang dilepaskan oleh hepar menjadi angiotensin 1. Dengan bantuan angiotensin converting enzim,
dari paru-paru, dia angiotensin 1 akan merubah menjadi angiotensin 2. Jadi angiotensin 2 nanti ini akan memberikan stimulus kepada hipotalamus untuk menimbulkan rasa haus ya, dan untuk keinginan untuk minum. Selain itu dia akan memberikan stimulus kepada sistem sirkulasi atau kardiovaskuler untuk otot-ototnya mengalami vasokonstriksi. Jadi kalau vasokonstriksi itu bisa menyebabkan aliran darah itu akan meningkat ya. Selain itu angiotensin 2 juga akan memicu pelepasan aldosteron dari korteks adrenal di ginjal sehingga reabsorpsi terhadap NaCl maupun air itu meningkat ya, jadi ditahan supaya tidak keluar, tidak banyak dikeluarkan. Jadi reabsorpsinya itu menjadi meningkat sehingga bisa, jadi kita tahu itu sodium maupun air yang banyak bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah ya, seperti itu. Jadi ini kontrol yang berlangsung dalam proses filtrasi. Yang kedua adalah reabsorpsi. Jadi reabsorpsi adalah perpindahan bahan-bahan yang selektif dari bagian dalam tubulus ke dalam kapiler peritubulus. Jadi ceritanya pada saat di dalam glomerulus itu akan terjadi perpindahan cairan atau darah dari kapiler masuk ke dalam glomerulus. Sedangkan pada saat proses reabsorpsi, yang hasil filtrasi tadi akan diabsorpsi oleh kapiler yang terdapat di dalam tubulus. Jadi ceritanya istilahnya akan diserap kembali oleh tubuh ya, bahan-bahan yang dianggap masih penting atau masih dibutuhkan di dalam tubuh. Jadi dari 180 liter plasma yang disaring per harinya, 65% itu kebanyakan direabsorpsi ya. Jadi sisanya nanti ini akan dibuang sebagai urin. Jadi walaupun hanya 20% yang akan difiltrasi, tetapi sebanyak 65% itu akan direabsorpsi kembali oleh kapiler dan sisanya akan dibuang melalui urin. Jadi ada beberapa komponen-komponen yang nantinya akan direabsorpsi oleh kapiler tubulus, yaitu air sekitar 99%, elektrolit terutama natrium sekitar 99,5%, dan glukosa sekitar 100%. Ya. Jadi kalau pada ginjal yang masih normal ya, kalau kita makan glukosa yang banyak, semuanya kemungkinan akan diserap oleh tubuh dan sangat-sangat sedikit, malah hampir tidak ada dibuang ke dalam urin. Jadi kalau pada pasien-pasien yang kita periksa urinalisisnya atau urin rutinnya ternyata secara makroskopik dengan menggunakan stick ya, atau dipstick kita temukan misalnya glukosanya +1 ya. Jadi kalau ada +1 sudah warning nih. Kemungkinan ini ginjalnya sudah tidak beres. Kenapa bisa dia lepaskan glukosa sebanyak +1? Jadi nanti tugas keduanya ya, tolong ditulis. Tugas kedua, kalau ada glukosa di dalam urin sebesar +1, kira-kira sebanding dengan berapa miligram glukosa ya. Itu tugas keduanya. +1 di dalam dipstick itu berapa persen, setara dengan berapa persen glukosa yang terdapat di dalam urin, berapa miligram, ya, seperti itu. Jadi kita harus pastikan ya bahwa pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, ya, kemungkinan itu zat-zat yang harusnya direabsorpsi seutuhnya di dalam filtrasi, zat-zat yang seharusnya direabsorpsi oleh tubulus itu
secara utuh itu nantinya akan terdeteksi di dalam urin. Kenapa? Karena ginjal tidak, atau istilahnya ginjal atau tubulus itu sendiri mengalami kerusakan, atau nefronnya lah secara keseluruhan mengalami kerusakan, sehingga nefron tidak bisa memfiltrasi dan tidak bisa mereabsorpsi elektrolit atau komponen-komponen yang harusnya diserap kembali oleh tubuh, ya. Contohnya kalau kita lagi periksa urinalisis, kita temukan misalnya misalnya kan kalau kita itu periksa urinalisis, ada 2 komponen yang akan kita nilai, ya, komponen organik dan komponen non organik, ya. Jadi nanti apa itu komponen organik dan non organik nanti akan dibahas di dalam patologi klinik, ya, materi patologi klinik terkait pemeriksaan laboratorium. Nanti akan dibahas yang mana itu organik dan yang mana non organik. Kalau organik itu semua yang terlepas kemungkinan dideteksi di dalam semua yang terlepas dan terdeteksi di dalam urin, tetapi berasal dari komponen, maksudnya manusia itu sendiri, ya. Jadi kalau komponen anorganik itu komponen tambahan, contohnya kristal, ya, seperti itu. Misalnya terdeteksi bakteri, ya, atau terdeteksi namanya maksudnya kayak kristal-kristal akibat penimbunan asam urat dan sebagainya. Itu semua termasuk komponen anorganik. Nanti kalian akan mempelajari terkait parameter-parameter yang akan diukur di dalam proses pemeriksaan urinalisis. Jadi ini tadi kita sudah, jadi di sini ada beberapa tahapan yang akan terjadi di dalam proses reabsorpsi. Jadi tadi kita ketahui bahwa filtrasi itu kan bisa terjadi karena ada 2 faktor, ya, yang faktor tekanan hidrostatik dengan tekanan onkotik maupun faktor neuralnya, ya. Jadi kalau untuk reabsorpsi itu bisa terjadi kalau suatu bahan atau suatu zat itu bisa melewati 5 sawar yang berbeda. Jadi kita anggap ini adalah, kan itu kalau reabsorpsi dari tubulus ke kapiler toh. Jadi kita bicara terkait, jadi kapilernya di sebelah sini, pembuluh darahnya, di sebelah sini adalah komponen tubulusnya. Berbeda tadi, kalau yang tadi filtrasi itu dari kapiler ke glomerulus atau kapsula Bowman. Kalau reabsorpsi kita bicara dari tubulus ke kapiler, ya. Jadi kalau zat itu yang berasal dari filtrasi itu akan masuk ke dalam tubulus dan akan diserap kembali oleh kapiler, itu harus mengalami atau menembus 5 sawar yang berbeda. Yang pertama itu membran sel luminal, ya. Yang ini membran sel luminal. Jadi setelah dia berbentuk filtrat, dia akan masuk ke dalam lumen tubulus dan akan masuk melalui membran luminal, ya. Di membran luminal nanti komponen-komponen filtrasinya nanti akan berpindah ke dalam sitosol, ya, sitosol di dalam sel epitel tubulus, ya. Lalu akan berpindah ke membran basolateral, ya, membran basolateral. Lalu dia akan masuk ke dalam cairan interstisium dan akan pindah ke dinding kapiler. Jadi ini ada 5 komponen yang harus dilewati oleh filtrat untuk masuk ke dalam kapiler. Jadi antara sel epitel tubulus di sini ada namanya, jadi ini namanya
taut erat. Jadi ini ada ini ruangannya saling berikatan antara satu dengan yang lain, jadi tidak pernah lepas ya. Jadi kalau misalnya dia akan melewati, dia akan menembus 5 daerah sawar ini. Jadi ini yang akan terjadi pada proses filtrasi, yaitu di dalam glomerulus. Sirkulasinya berasal dari arteriole aferen. Jadi 80%-nya nanti itu akan kembali ke tubuh melalui arteriole eferen. Begitu sudah difiltrasi akan dihasilkan namanya filtrat. Setelah filtrat terbentuk akan masuk ke dalam tubulus ya, yaitu tubulus proximalis. Nah, tubulus filtrat yang akan masuk ke dalam tubulus proximal ini akan direabsorpsi masuk kembali ke kapiler untuk diteruskan ke pembuluh darah vena dari ginjal ya. Seperti itu. Jadi sepanjang tubulus akan terjadi proses reabsorpsi tergantung nanti besaran molekul dari zat-zat atau komponen-komponen tersebut. Jadi ada juga beberapa komponen yang selain direabsorpsi akan disekresi kembali masuk ke dalam tubulus ya, seperti itu. Jadi proses sekresi akan terjadi pada tubulus proksimal, tubulus distal, dan tubulus colligentes. Jadi ini ada beberapa komponen atau molekul-molekul yang nantinya akan mengalami proses reabsorpsi dan sekresi di dalam atau di sepanjang dari tubulus. Jadi kita kembali lagi sepakat ya. Jadi kalau ini kalau panahnya keluar artinya dia proses reabsorpsi ya. Jadi kalau panahnya masuk ke sini artinya dia proses sekresi ya, seperti itu. Jadi di sepanjang tubulus ini akan ada proses reabsorpsi dan sekresi dari molekul-molekul yang disaring yang berasal dari aliran darah ya. Jadi seperti kita ketahui itu tadi nefron ada yang terdapat di bagian korteks dan ada yang terdapat di bagian medula ya. Jadi di bagian medula itu ada tubulus proksimal sama lengkung Henle dan sebagian ada tubulus distalis ya, seperti itu. Jadi ini adalah komponen-komponen filtrat yang akan di reabsorpsi oleh kapiler, yaitu natrium klorida, kalium, H2O, HCO3, dan glukosa. Sedangkan kreatinin, antibiotik, diuretik, dan asam urat itu akan disekresi ya. Jadi akan diproses untuk lebih lanjut. Jadi sebenarnya itu di dalam proses proses miksi tidak akan ada kreatin. Maksudnya bukan tidak akan ada. Sebagian kecil kreatinin itu akan dibuang melalui urin ya. Jadi kalau semakin banyak terjadi kerusakan pada nefron, otomatis ini kreatinin itu tidak bisa disekresi ya. Jadi nanti akan dibuang semuanya melalui urin. Jadi nanti akan terbaca kreatininnya itu di atas 1,2. Artinya ada apa-apa ini sama ginjalnya. Apalagi kalau ditambah dengan hasil urinalisisnya yang ada glukosa, ada protein, ya, ada leukosit atau sedimen eritrosit. Kemungkinan ini ada kelainan di ginjalnya. Nah, keberadaan nanti dari epitel-epitel yang termasuk juga komponen organik itu bisa menentukan kira-kira kelainannya di mana. Apakah di tubulus proksimal, distal, atau di ductus choledochus atau di
lengkung handle-nya ya. Jadi di sepanjang tubulus proximalis ini akan ada namanya proses reabsorpsi ya. Sedangkan di lengkung handle sendiri itu yang paling banyak itu di reabsorpsi adalah magnesium kalsium ya. Yang paling banyak di reabsorpsi. Setelah itu naik ke tubulus distalis, kembali NaCl, kalsium ya, yang akan nanti direabsorpsi. Sedangkan kalium, hidrogen dan urea itu akan disekresi ke dalam tubulus ya. Jadi bagaimana proses terjadinya reabsorpsi dan ekskresi ini juga dibantu oleh namanya hormon ya. Jadi kalau paratiroid hormon meningkat, otomatis kalsium banyak nanti yang akan direabsorpsi. Kalau aldosteron meningkat, otomatis banyak NaCl atau H2O yang akan direabsorpsi. Begitu pula kalau antidiuretik hormon tinggi, otomatis banyak H2O yang akan direabsorpsi. Tunggu sebentar, Rena. Tabe dok, mohon maaf memotong, termute Kak Dok Tabe. Sorry. Jadi proses yang keempat adalah proses ekskresi ya. Jadi ini pengeluaran bahan-bahan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh dan akan dibuang ke dalam urin. Jadi biasanya itu hanya 1 ml per menit hasil urin yang akan dihasilkan setiap terjadinya filtrasi dalam 1 menit. Jadi kalau misalnya 125 ml plasma yang difiltrasi setiap menitnya, 124, jadi hampir 99%-nya itu direabsorpsi dan direabsorpsi oleh tubulus dan 1%-nya itu dibuang di dalam urin ya. Jadi urin mengandung berbagai produk sisa dengan konsentrasi yang tinggi, ditambahkan dengan sejumlah bahan dan jumlah bervariasi yang diatur oleh ginjal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tempat penampungan urin sebelum kita lepaskan atau sebelum kita buang ya melalui orifisium tadi itu akan ditampung di dalam vesika urinaria. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau vesika urinarianya kita sudah terisi 1/3 dari volumenya, volume yang ada itu akan menimbulkan namanya rasa ingin berkemih ya. Atau ada juga yang bilang sekitar 250 sampai 400 cc itu kalau sudah terisi kandung kemih akan menimbulkan namanya keinginan untuk berkemih. Jadi ini ada beberapa istilah yang nantinya kalian akan sering temukan
ya pada saat nanti kalian diklinisi, yaitu batu ya. Jadi ini kejadian-kejadian yang paling banyak kita temukan nanti di dalam klinik atau di dalam pada saat kita berbaur di dalam rumah sakit. Jadi ini ada beberapa batu, dia bisa menyerang atau bisa menetap di ginjal, ya. Jadi dia di sini merupakan komponen hasil presipitat dari asam urat, magnesium, kalsium fosfat, dan kalsium oksalat. Jadi nanti kita bisa lihat, jadi kalau misalnya batunya sudah dikeluarkan, nanti laboratorium akan mengamati atau menganalisa kira-kira ini batunya komponen terbentuk dari komponen apa, apakah dari asam urat, ataukah dari magnesium, ataukah dari kalsium ya. Jadi nanti ada beberapa namanya analisa batu ya. Nanti kalian akan pelajari kalau kalian ambil spesialisasi patologi klinik ya. Bagaimana bentuk batunya kalau untuk asam urat dan sebagainya. Kelainan-kelainan yang kedua adalah sistitis ya. Jadi sistitis ini menunjukkan adanya inflamasi. Jadi kalau dia terjadi di vesika urinaria namanya apa? Namanya apa kalau di vesika urinaria? Intinya kalau sistitis itu menunjukkan ada peradangan ya atau infeksi, bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri ya atau adanya nah kenapa bisa terjadi infeksi bakteri ini? Biasanya terjadi perpindahan bakteri-bakteri yang fisiologis ya, yang normal misalnya di usus dan sebagainya. Biasanya paling banyak itu E. coli-nya pindah ke vesika urinarianya, walaupun dia dalam bakteri fisiologis, tetapi kalau dia sudah berpindah lingkungan atau berpindah tempat lingkungannya yang cocok, dia akan menjadi patologis dan nantinya akan menyebabkan namanya keadaan patologis atau infeksi ya. Jadi di sini tergantung nanti apakah dia di vesika urinaria atau di uretra dan sebagainya. Yang ketiga adalah GOUT. Jadi GOUT ini merupakan penyakit ya akibat meningkatnya kadar asam urat di dalam plasma. Jadi kondisi-kondisi ini diyakini akibat intake yang terlalu tinggi, intake makanan yang tinggi dari asam uratnya ya, seperti kacang-kacangan dan sebagainya yang akan menyebabkan deposit dari asam urat yang akan menimbulkan nyeri pada daerah-daerah biasanya pada tangan ya, kaki akibat inflamasi dan biasanya dia diterapi dengan obat-obat yang menghambat reabsorpsi dari asam urat ya. Jadi di sini terlalu banyak asam urat yang dikonsumsi. Keadaan yang keempat adalah glomerulonefritis ya. Jadi ada inflamasi pada daerah ginjal. Nah, kelima adalah renal failure ya. Jadi ada kegagalan ginjal. Hari ini masih ada kuliahmu, Dek, setelah ini? Tahu dok, tidak ada dok. Oke, tidak ada. Saya selesaikan dulu sebentar, Dek. Saya ambil waktumu sekitar berapa, Dek? Sekarang sudah jam 4 lewat 8 menit. Boleh saya ambil sampai 12 menit, 4.20. Kalau tidak boleh ya saya hentikan sampai 16.15 saja. Jadi ini adalah gagal ginjal ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa gagal ginjal itu disebabkan akibat nefron yang terdapat di dalam ginjal itu mengalami proses degeneratif, baik disebabkan karena penyakit atau karena usia atau gaya hidup ya. Contohnya misalnya apa sering konsumsi makanan-makanan yang misalnya mengandung banyak asam urat. Jadi lama-kelamaan itu nefron tidak bisa lagi melakukan namanya proses reabsorpsi dan sekresi. Sehingga dia sifatnya toksik bagi ginjal dan merusak ginjal itu sendiri. Jadi dia memiliki kemampuan ginjal untuk melakukan filtrasi atau GFR-nya itu mengalami peningkatan.
Jadi biasanya kalau misalnya dia masih sifatnya akut, kita sebut sebagai AKI atau acute kidney injury, ya. Tapi kalau dia sudah lama prosesnya, kita biasa sebut dia sebagai CKD atau chronic kidney disease, ya. Jadi biasanya itu CKD rata-rata sudah diterapi dengan hemodialisis atau cuci darah, ya. Terus ini adalah kelainan-kelainan pada sistem urinaria, di mana pada proses urinalisis ini ditemukan darah, ya, yang kita sebut sebagai hematuri, jadi ada di dalam darah. Jadi kalau nanti di klinik itu atau di rumah sakit mendapatkan hasil urinalisis yang ada misalnya +1, +2 pada saat misalnya di darahnya blood positif 1, leukosit plus. Jadi sarankan selalu sedimen urin, ya, supaya kita bisa mencocokkan apakah dia sifatnya hanya istilahnya palsu, peningkatan palsu, atau memang betul-betul di dalam urinnya itu terdapat namanya eritrosit atau leukosit, ya. Yang kedua adalah oligouri. Jadi oligouri ini biasanya disebabkan kemampuan ginjal yang tidak bisa memfiltrasi, sehingga jumlah urin yang dihasilkan itu sangat-sangat sedikit atau kurang dari 500 ml per hari. Poliuri, ya, poliuri kalau biasanya dia berlebihan, ya, biasanya kita temukan pada pasien-pasien DM. Piuri ini kalau misalnya ada peningkatan jumlah sel darah putih, ya, di dalam urin, biasanya dia akan memberikan pewarnaan tersendiri pada urin kayak berupa pus begitu. Kalau uremia ini kadar ureum di dalam urin itu tinggi, ya, biasanya ini dilepaskan akibat gangguan keseimbangan asam dan basa. Polikistik kinesis, ada kista, ya, atau inkontinensia urin atau terjadinya retensi urin, urinnya tidak mau keluar, bisa karena pembesaran prostat dan sebagainya, atau ada ISK, ya, infeksi saluran kemih, itu bisa menimbulkan gejala urinaria inkontinensia atau retensi urin. Jadi fungsi lain dari ginjal itu adalah untuk mempertahankan keseimbangan ekskresi air dan elektrolit. Jadi sebaiknya harus sama dengan intake. Kalau dia intake-nya berlebihan, otomatis ekskresinya maksudnya meningkat pastinya, ya. Jadi kalau dia ekskresinya berkurang, maka jumlah zat di dalam tubuh akan bertambah. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pengaturan keseimbangan air yang bermasalah akibat usia, suhu, intake, obat-obatan, stres, dan sakit. Jadi kalau bertambah usia, kemampuan untuk menjaga keseimbangan air juga itu akan semakin berkurang. Kalau suhunya dingin, otomatis akan sering berkemih. Akan semakin tinggi kadar cairan yang akan difiltrasi atau direabsorpsi. Begitu pula dengan intake. Kalau semakin banyak, ya otomatis semakin banyak lagi yang akan difiltrasi dan direabsorpsi. Obat-obatan, misalnya obat-obatan untuk melancarkan miksi dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi ini tubuh ginjal memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan cairan. Jadi secara ideal saja kalau ada kelebihan air di dalam tubuh, otomatis osmolaritas cairan ekstrasel itu akan menurun. Jadi ginjal dapat mengeluarkan urin yang encer sebanyak 20 liter per hari dengan konsentrasi 50 miliosmol per liter. Jadi ginjal di sini akan mereabsorpsi zat terlarut secara terus-menerus dan tidak mereabsorpsi sejumlah besar air. Makanya itu kalau kita kelebihan cairan, yang paling banyak direabsorpsi itu adalah zat yang terlarut di dalam air, tetapi airnya itu sendiri akan dibuang melalui urin, ya. Nah, yang kedua, kalau ada peningkatan cairan itu, maka akan dilepaskan namanya antidiuretik hormon di hipofise posterior supaya menurunkan kadarnya, sehingga
permeabilitas tubulus distal dan koligentas itu terhadap air akan menurun. Jadi otomatis dia akan menghasilkan cairan yang lebih banyak, ya. Kalau kita kekurangan cairan, apa yang terjadi? Jadi kalau kita kekurangan cairan, maka kadar antidiuretik hormon akan meningkat sehingga terjadi retensi cairan dan osmolaritas itu akan tinggi di dalam dari cairan interstisial medul ginjal. Jadi di sini diperlukan tekanan osmotik yang jauh lebih tinggi untuk menahan atau meningkatkan reabsorpsi air. Jadi ini adalah respon tubuh ketika untuk menjaga keseimbangan. Jadi pada saat kita mengalami dehidrasi, akan terjadi peningkatan osmolaritas cairan. Artinya itu cairan tak lebih bukan cairannya yang dia lebih pekat ya karena lebih banyak konsentrasi yang larut dibandingkan pelarutnya. Jadi dia akan merangsang di otak atau di osmoreseptor hipotalamus untuk menimbulkan rasa haus ya. Sehingga dia akan mengingesti atau meningkatkan respon untuk minum. Selain itu akan turun juga tekanan darah pada saat kita dehidrasi sehingga terjadi pelepasan renin dan selanjutnya terjadi retensi atau peningkatan aliran darah. Nah, untuk pengaturan keseimbangan asam basa dia akan bekerja sama dengan paru-paru untuk menjaga agar tubuh kita dalam keadaan seimbang ya. Jadi kalau paru bermasalah, otomatis zat-zat yang toksik itu akan dilepaskan melalui ginjal. Begitu pula kalau ginjal bermasalah, maka paru-paru akan meningkatkan kapasitasnya untuk mengeluarkan zat-zat yang toksik melalui proses respirasi. Untuk pengaturan tekanan arteri ini tadi saya sudah jelaskan ya sebagian bahwa tubuh kita itu terutama ginjal dia akan berperan dalam proses jangka pendek maupun jangka panjang di dalam mengatur tekanan arteri ya. Bagaimana caranya dia mengatur tekanan arteri? Yaitu kalau untuk jangka panjang itu dia akan menjaga supaya tekanan darah arteri ini dalam keadaan homeostasis. Jadi begitu tekanan darah arteri menurun akan dideteksi oleh baroreseptor di arcus aorta dan sinus caroticus sehingga terjadi peningkatan aktivitas simpatis. Otomatis akan terjadi vasokonstriksi baik di arteriole generalisata maupun aferen sehingga tekanan di dalam darah kapiler glomerulus akan menurun, GFR akan menurun dan tekanan darah arteri akan meningkat. Untuk jangka pendek ini berlaku untuk di jantung itu sendiri ya. Yaitu dengan meningkatkan curah jantung. Jadi kalau tekanan darah arteri menurun karena ada aktivitas simpatis, dia akan meningkatkan curah jantung dan akan meningkatkan resistensi perifer. Yang kelima itu adalah sekresi hormon. Tadi kita sudah pelajari bahwa ginjal itu akan melepaskan namanya renin ya. Jadi renin nanti itu akan memicu pembentukan angiotensin mengaktifkan angiotensin sehingga dia berperan dalam meningkatkan reabsorpsi air dan natrium. Selain itu, ginjal juga akan melepaskan namanya eritropoietin yang dipicu oleh akibat kurangnya jumlah eritrosit di dalam darah. Jadi kalau jumlah eritrosit di dalam darah otomatis kadar O2 ke ginjal juga itu akan berkurang. Jadi ini nanti akan merangsang ginjal untuk membentuk hormon eritropoietin sehingga eritropoiesis di sumsum tulang akan meningkat. Ya, kalau untuk jadi selain itu dia juga melepaskan namanya bentuk aktif dari vitamin D atau kalsitrol dan prostaglandin. Jadi ini kita kenal tadi ya RAAS system. Jadi RAAS system ini penting di dalam mengatur tekanan arteri ya. Komponen yang kedua selain ginjal yang berperan adalah ureter. Jadi ini ureter merupakan pipa ya yang terletak di rongga pelvis yang akan mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih melalui gerakan peristaltik.
Jadi ini lapisannya, jaringan ikat dari luar ke dalam itu terdiri dari jaringan ikat, jaringan polos, dan lapisan mukosa. Yang ketiga adalah vesika urinaria, tempat penampungan urin ya. Jadi dia bentuknya seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis. Jadi di sini akan terjadi proses mixi, di mana kalau kandung kemih sudah terisi 250 cc akan timbul namanya refleks kontraksi pada dinding kemih sehingga terjadi relaksasi pada sphincter interna dan eksterna. Jadi dia akan menimbulkan pengosongan pada kandung kemih. Jadi apa itu mikturisi? Jadi mikturisi tadi sudah kita tahu adalah pengosongan kandung kemih ya, dia melibatkan namanya refleks saraf ya. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan bagaimana mekanisme sistem saraf simpatis pada saat akan dilepaskan urin. Ini adalah volume urin dan kelainan-kelainan yang akan terjadi. Jadi ini nanti kalian akan lebih bahas ini hasil pemeriksaan urinalisis ya. Jadi kalau jumlahnya banyak kita sebut sebagai diuresis atau poliuri. Normalnya itu 1 sampai 2 liter per hari. Kalau dia kurang berarti kurang dari 400. Kalau anuri betul-betul tidak ada. Kalau uremia itu bahwa menunjukkan bahwa kadar nitrogen itu di dalam tubuh itu berlebihan, menunjukkan kemampuan ginjal untuk melakukan sekresi itu sangat-sangat berkurang ya. Appearance dan odor ya, itu adalah kelainan-kelainannya. Jadi ini uretra. Uretra ini pada laki-laki itu lebih panjang ya, terdiri dari pars prostatica, membranosa, dan spongiosa. Kalau pada wanita itu hanya 3,7 sampai 6,2 cm panjangnya. Makanya pada wanita itu lebih gampang mengalami namanya infeksi saluran kemih ya. Ini juga dipengaruhi oleh uretranya yang pendek ya. Selain itu pada uretra bisa terjadi gangguan pada laki-laki akibat adanya gangguan pada prostat. Apakah prostatnya itu mengalami hiperplasia atau mengalami tumor dan kanker atau pertumbuhan sel atau tumor maupun kanker. Ini adalah proses filtrasi yang bisa kalian lihat bagaimana proses terbentuknya terjadinya urin. Ya. Jadi ini diceritakan. They also maintain constant volume and composition of the blood, or homeostasis. Blood enters the kidney via the renal artery, which divides to smaller arteries and finally arterioles. The arterioles get into contact with functional units of the kidney called nephrons. This is where blood filtration and urine formation take place. The filtered blood is then collected into a series of larger veins and exits the kidney through the renal vein. The urine is collected in collecting ducts and leaves the kidney via the ureters. Each kidney contains over 1 million nephrons. A nephron is composed of 2 major parts, a capsule known as glomerular capsule, or Bowman's capsule, and a long renal tubule. Renal tubules of several nephrons connect to a common collecting duct. There are 3 steps in the formation of urine. Glomerular filtration takes place in the Bowman's capsule. Tubular reabsorption and secretion occur in the renal tubule. Water conservation happens in the collecting duct. Blood enters the Bowman's capsule via the afferent arteriole, passes through a ball of capillaries called the glomerulus, and leaves via the efferent arteriole. The afferent arteriole is significantly larger than the efferent arteriole, creating a blood flow with a large inlet and small outlet. As a result, the blood hydrostatic pressure in these capillaries is much higher than normal. Hydrostatic and osmotic pressures drive water and solutes from blood plasma through filtration membrane into the capsular space of nephron. The filtration membrane acts like a sieve, allowing only small molecules to pass through. These include water, inorganic ions, glucose, amino acids, and various metabolic wastes such as urea and creatinine. This fluid is called glomerular filtrate. The amount of filtrate produced per minute is called glomerular filtration rate, or GFR. The GFR is kept at a stable value by several feedback mechanisms within the kidneys.
This is known as renal autoregulation. The GFR is also under sympathetic and hormonal control. GFR control is generally achieved by constriction or dilation of the afferent arteriole, which causes the glomerular blood pressure to fall or rise, respectively. In a healthy person, the total filtrate volume amounts between 150 and 180 liters a day. However, only about 1% of this is excreted as urine. The rest 99% is reabsorbed back to the blood as the filtrate flows through the long renal tubule. This is possible because the efferent arteriole, after exiting the Bowman's capsule, branches out to form a network of capillaries, known as peritubular capillaries, which surround the renal tubule. The first part of the renal tubule, the proximal convoluted tubule, reabsorbs about 2/3 of the filtrate. In this process, water and solutes are driven through the epithelial cells that line the tubule into the extracellular space. They are then taken up by the peritubular capillaries. Sodium reabsorption is most important, as it creates osmotic pressure that dries water, and electrical gradient that drives negatively charged ions. Sodium level inside the epithelial cells is kept low thanks to the sodium-potassium pumps that constantly pump sodium ions out into the extracellular space. This creates a concentration gradient that favors sodium diffusion from tubular fluid into the cells. Sodium is absorbed by some port proteins that also bind glucose and some other solutes. Nearly all glucose and amino acids are reabsorbed back to the blood at this stage. About half of nitrogenous wastes also reabsorbs back to the bloodstream. The kidneys reduce the blood levels of metabolic wastes to a safe amount, but do not completely eliminate them. Some of the reabsorption also occurs by the paracellular route, through tight junctions between the epithelial cells. At the same time, tubular secretion, where additional wastes, drugs and other solutes leave the bloodstream to join the tubular fluid, also takes place. The processes of reabsorption and secretion continue in the nephron loop, the loop of Henle, and the distal convoluted tubule. However, these parts of the tubule also have some other important functions. The main function of the loop of Henle is to create and maintain an osmolarity gradient in the medulla that enables the collecting ducts to concentrate urine at a later stage. The ascending limb of the loop actively pumps sodium out, making the medulla salty. The descending limb of the loop is permeable to water but much less to sodium. As the water exits the tubule by osmosis, the filtrate gets more and more concentrated as it reaches the bottom. The ascending limb, on the other hand, is permeable to ions but not water. As a result, the filtrate loses sodium as it goes up and becomes more diluted at the top of the loop. The medulla is in equilibrium with the loop and hence has the same salinity gradient, more salt at the bottom. Reabsorption and secretion in the distal convoluted tubule are under control of various hormones. This is how the kidneys respond to the body's needs and adjust the composition of urine accordingly. The collecting duct receives tubular fluid from several nephrons. The main function of the collecting duct is to concentrate urine, and therefore conserve water. This is made possible by the osmolarity gradient generated by the loop of Henle. As it gets saltier deep in the medulla, the filtrate loses more and more water as it flows down the collecting duct. The collecting duct is also under hormonal control, so it can adjust the amount of reabsorbed water accordingly to the body's state of hydration. For example, when the body is dehydrated, more water is reabsorbed back to the blood and a small volume of excreted urine is more concentrated. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan bisa nanti karena waktunya tidak cukup ya. Ini sebenarnya ada studi kasus. Jadi di sini dia 50 tahun ya, pekerjaannya itu kebun ya. Dia selalu merasakan nyeri pada daerah bagian kiri dari perut ya. Baru ada keluhan nausea atau mual ya, terus dia juga dibawa ke rumah sakit
atau UGD. Jadi dari sini kita bisa mengetahui kira-kira bagaimana analisa kasusnya, apa yang menyebabkan dia mual dan nyeri, ya, apa sistem urinarianya ini, bagaimana perkembangannya, ya, bagaimana kira-kira terapinya. Jadi ini mungkin studi kasusnya bisa kalian coba-coba narasikan, ya. Jadi ada 6 pertanyaan yang kalian harus jawab, ya. Ini tidak harus kalian benar, tapi paling tidak dari sini kalian sudah bisa menganalisa kasus, kira-kira kelainannya di mana. Ya, saya tunggu jawabannya sebelum jam 24.00 hari, atau saya kasih 2 hari saja, ya. Saya tunggu sampai besok, sampai jam 6 sore, ya. Kirim saja ke WA, ya, atau Telegram. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, semoga kalian mengerti, ya, apa yang saya jelaskan tadi. Kalaupun kalian tidak mengerti, boleh ditanyakan melalui WA. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Sampai di sini perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave, ya. Tapi dok. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, dok. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, dok. Ya, makasih semuanya.